Agus, Ya. ini kan akan memulai pembelajaran untuk kelas berapa ini? 7A. Kelas 7A ya? Ya, kelas 7A. Terus RPW-nya sudah disiapkan Ada, ya? ya. Oh, sudah disiapkan ya. Nah, Pak Agus minta bantuan saya ini yang perlu diamati di sebelah mananya Pak untuk Pak Agus ini. Di bidang waktu apanya Pak Agus yang perlu saya amati ini? Nanti yang perlu Pak Koko amati, pertama ketika anak-anak melakukan diskusi kelompok. Oh, jadi yang perlu saya amati bagaimana Pak Agus mengkoordinir anak-anak waktu diskusi kelompok. Nah, sekarang Pak Agus, Ya. yang tujuannya Pak Agus ini dengan tujuan pembelajaran yang paling utama ini apa? Tujuan pembelajaran ini untuk anak-anak kelas 7A ini. Saya untuk kelas 7A yang hebat-hebat ini, Nggih. saya pinginnya itu anak-anak tahu tentang alih fungsi lahan pertanian. Kemudian yang kedua, anak-anak tahu dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya pengalihan lahan pertanian menjadi industri atau rumah. Itu harapannya, biar anak-anak paham. Karena ke depan anak-anak ini kan sebagai generasi penerus, Iya. ini akan mengalami terus, Iya. mengalami hal-hal seperti itu. Iya. Paling tidak anak-anak juga bisa membantu lingkungannya mencegah. Iya. Jadi tujuan pembelajaran untuk anak-anak ini Pak Agus mempunyai tujuan anak-anak supaya mengenali ya peralihan fungsi dari lahan pertanian ke lahan bangunan, begitu ya Pak. Ya. Terus anak-anak bisa terlibat langsung minimal di lingkungannya sendiri, Ya. mengetahui dampak-dampak apa yang ditimbulkan dengan pengalihan dari pertanian ini ke pembangunan, kebangunan ataupun pabrik, begitu Pak ya. Ya. Jadi anak-anak nanti itu setelah diputarkan video pembelajaran, harapannya itu anak-anak bisa mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul sehingga menjadi bahan diskusi anak-anak. Iya. Dengan anak paling tidak punya gambaran juga solusinya itu bagaimana. Iya. Jadi nanti anak-anak diputarkan video dampak pengalihan lahan untuk bahan anak-anak berdiskusi dan bagaimana mencari solusinya minimal di lingkungannya sendiri ya. Begitu Pak Agus. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengena. Selamat berpraktek. Saya ucapkan selamat. Terima kasih Pak Agus. Waktunya. Sekarang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Kalau kita pagi hari ini semua diberi kesehatan, harusnya kita bersyukur karena tidak ada
Ada keterangannya? Terus apa lagi? Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Di mana hari ini kita akan belajar materi tentang konversi lahan pertanian menjadi perumahan atau dari pabrik. Ada yang tahu apa itu konversi? Ya. Konversi adalah pengalihan lahan pertanian ke perumahan. Ya, itu perumahan. Mungkin kalian kan tahu ya, kalau di Jember di pinggir-pinggir kota itu banyak dulu lahan pertanian yang produktif, tapi sekarang sudah mulai banyak bangunan-bangunan di sana. Dan hari ini perlu saya sampaikan kepada kalian bahwa tujuan pembelajarannya diharapkan kalian tahu dan menjelaskan apa itu alih fungsi lahan pertanian, apa itu konversi lahan pertanian. Kemudian tujuannya diharapkan kalian juga tahu dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya pengalihan lahan itu. Dampaknya apa? Nanti kalian diskusikan bersama-sama. Ya. Ini melanjutkan pelajaran yang kemarin terkait dengan melestarikan lingkungan, di mana kemarin kalian belajar tentang beberapa sumber daya alam, ya, baik itu sumber daya udara, kemudian air, kemudian tanah. Mana kemarin itu juga pernah dibahas terkait dengan pencemaran yang terjadi pada sumber daya yang saya sampaikan tadi. Contoh ya, sumber tanah. Kalau kalian tahu di lahan pertanian, petani itu kan sekarang banyak menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia yang diberikan ke petani, yang secara terus-menerus digunakan oleh petani, itu berdampak negatif untuk suburan tanah tersebut. Kemudian yang kedua, racun yang digunakan petani. Petani kan sering menyemprot sawahnya itu pakai racun. Ya, tahu racun kamu? Tahu. Nah, itu kalau diberikan secara terus-menerus juga berdampak tidak baik. Banyak petani-petani yang tidak paham mana binatang yang menjadi sahabatnya, mana binatang yang menjadi musuhnya. Jadi petani banyak yang tidak paham terkait dengan mana sahabatnya. Sahabat petani itu apa kalau di sawah? Binatang itu laba-laba. Ya, laba-laba. Laba-laba itu kan ada jaring-jaringnya. Dia jaring-jaring itu kan menempel di permukaan daun itu. Jadi kalau ada binatang yang mau menyerang ke tanaman, itu karena ada jaringnya, nggak terfilter di sana. Itu sahabat petani. Tapi sekarang karena petani pakai racun, akhirnya yang menjadi sahabatnya itu diracun mati. Ya, itu yang akan kita pelajari tentang pengalihan tanah, pengalihan lahan pertanian yang akan kalian diskusikan nanti. Ya, tapi sebelumnya saya akan membagikan lembar kerja yang akan menjadi petunjuk bagi kalian dalam mengerjakan diskusikan nanti hasilnya. Kalian juga akan membagikan angket pada kalian untuk kalian isi. Ini angket minat belajar.
paket minat belajar yang kalian diisi dengan jujur, tidak usah nanya temennya, sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing, ya. Dibaca, dipahami, dan diisi sesuai hati nurani kalian masing-masing. Kalau cocok, dicetak, tinggal centang gitu ya. Coba kalian lihat lembar kerja peserta didik yang saya bagikan tadi, di mana di situ ada masalah yang perlu kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Kalian diminta untuk mendiskusikan apa yang menjadi penyebab terjadinya konversi lahan pertanian ke industri dan rumah. Kemudian yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan agar lahan yang masih produktif tidak banyak digunakan untuk pembangunan perumahan. Itu tugas yang nanti akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Untuk bisa mengerjakan itu, mendiskusikan itu, ada video nanti yang perlu kalian simak bersama-sama sebagai bahan referensi kalian, bahan diskusi kalian. Selain buku paket, ada yang mau ditanyakan sebelum diputar? Bisa kita mulai? Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan dikhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahun beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk mempertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian video tentang alih fungsi lahan yang baru kalian simak. Video berikutnya dampak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kalian diskusikan? Kalau tidak ada yang kalian tanyakan, kalian mulai diskusi dengan kelompoknya.
Ya. Saya nanya, mengapa bertambahnya penduduk menjadi penyebab alih fungsi lahan pertanian? Bukankah angka kematian setiap tahunan juga tinggi? Ya. Terima kasih ya. Yang menyebabkan terjadinya alih lahan pertanian itu disebabkan dengan bertambahnya penduduk. Ya. Itu sebagai bahan kalian karena di situ kan pertanyaannya itu. Coba dipahami kemudian diskusikan. Sebelum kamu diskusikan, masih semangat kan? Masih! Ayo biar tetap semangat, tepuk IPS sekali lagi. 1, 2, 3. Agar kalian semangat dikerjakan, didiskusikan, manakala tidak jelas ditanyakan. Ayo diskusi. Siapa yang berani maju terlebih dahulu? Ayo, mari. Lainnya diam, disimak. Nanti kalau misalnya dari hasil presentasi teman kalian itu ada yang tidak paham, kalian tanyakan ya. Ayo, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hasil diskusi kelompok saya, yaitu tadinya alih fungsi lahan pertanian ke industri atau pemahaman adalah: 1. Karena bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. 2. Karena kebutuhan ekonomi. 3. Karena ahli waris tidak suka bertani. 4. Karena sebagian penduduk berpikir bahwa pekerjaan petani adalah pekerjaan yang sangat mudah. Solusi atau upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Dibuat peraturan oleh pemerintah agar lahan-lahan pertanian tidak boleh dijadikan industri atau perumahan. 2. Untuk lahan pertanian yang strategis tidak boleh dijual. Itu hasil diskusi saya. Tepuk tangan dulu. Siapa yang mau bertanya? Ya. Siapa? Mengapa penyebabnya juga karena tidak suka bertani? Bertani kan pahlawan, dan kalau tidak bertani orang Indonesia mau makan apa? Iya, karena banyak anak muda terhadap pertanian di Indonesia. Jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Ya sudah. Silakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya siapa yang berani tampil presentasi? Dua. Ya, kamu dulu apa? Sama dulu. Ya, Pak, ayo. Mewakili kelompok berapa? Ayo, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 6 yang menyebabkan terjadinya lahan pertanian jadi perumahan karena: 1. Masyarakat sekarang banyak tidak suka bertani. 2. Pendapatan petani tergolong rendah. 3. Adanya pertambahan semakin terus meningkat. 4. Banyak pengusaha yang membeli harga lahan pertanian dengan harga amat tinggi. Upaya yang harus dilakukan adalah: 1. Pendapatan petani harus ditingkatkan dengan cara pemerintah memberi harga yang tinggi untuk produk petani. 2. Petani harus berani menanam tanaman ekspor yang mahal. 3. Buat peraturan agar pemerintah bisa melindungi lahan pertanian. 4. Menolak pengusaha yang akan membeli dengan harga mahal. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, ayo. Dari kelompok berapa? Tanya. Dari kelompok satu. Ya. Pertanyaannya? Ya, sebenarnya pendapatan petani tidak tinggi dan tidak tinggi dengan menanam tanaman ekspor. Ya. Jadi maksudnya petani itu kalau mau menanam tanaman ekspor, maka penghasilan yang didapat mungkin akan lebih besar. Itu maksudnya, coba ya? Oh, itu ya. Ini seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ya. Salam dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang mau bertanya? Ada, jelas berarti semua. Sudah. Sudah berarti. Perhatikan semua. Ya. Ayo biar tetap semangat, tepuk IPS sekali lagi. 1, 2, 3. Setelah mendengar hasil diskusi yang disampaikan oleh kalian, ya, dapat kita simpulkan bersama bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan-perumahan, ya, disebabkan oleh tadi menyampaikan bertambahnya penduduk. Ya, betul ya. Jadi jumlah penduduk yang semakin bertambah, otomatis kebutuhan akan rumah juga terus jalan. Ya, kemudian belum digunakan untuk pabrik-pabrik industri. Yang kedua, karena ahli warisnya tadi menurut kalian yang menyampaikan, tapi kamu mana tadi? Ahli warisnya tidak mau menggarap sawah. Ya, siapa nih tadi ya? Kemudian ada yang berpikir petani itu kalau hasil pertanian itu rendah. Itu hasil yang kalian sampaikan tadi melalui kelompoknya masing-masing. Tapi sebenarnya bahwa pertanian itu hasilnya bisa ditingkatkan, tidak rendah, dan petani itu pahlawan kita semua. Tanpa petani kita nggak bisa makan, ya. Ya. Baik, itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup pelajaran pagi hari ini, maka untuk minggu depan, ya, yang perlu kalian pelajari adalah melestarikan lingkungan, kebiasaan diri melestarikan lingkungan, halaman 56. Ditanyakan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, dipimpin ketua kelasnya berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sementara itu pelajaran hari ini masih semangat kan? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ini sampai akhir. Ya apa dikat dulu nah dikat dulu nanti sampai terakhir yang di tengah Dikatkan. Nah ini yang perlu dikembangkan Pak Agus di situ, kan titik lemahnya Pak Agus di sini katanya tadi. Yang perlu dicari Pak Agus kan waktu anak diskusi bagaimana kan Iya. itu kan yang saya Iya. Agus kan saya fokus di sini saya. Iya. Coba lagi. Ini yang presentasi yang ini sudah ya. Diskusi ya. ini sampai sini Pak ini masih bikin Pak Agus ya. Iya. Ya, yang ingin dicapai Pak Agus itu waktu itu ya sesuai dengan yang apa disampaikan Pak Agus, bahwa yang ingin dituju, yang perlu saya amati, ya menurut Pak Agus apa itu yang perlu saya amati waktu itu? Kemarin saya berada pelaksanaan diskusi siswa itu bisa sebaliknya. Jadi yang perlu saya amati menurut Pak Agus itu bagaimana saya mengamati Pak Agus waktu pembelajaran diskusi siswa dalam kelompok itu berjalan dengan baik apa belum begitu. Setelah mengamati video ini Pak Agus, Iya. setelah mengamati video ini menurut Pak Agus apakah pelaksanaan itu sudah sesuai dengan harapannya Pak Agus setelah mengamati video ini? Setelah mengamati video ini, Ya, ada beberapa kekurangan. begitu ya. Terus saya akan juga sebagai bahan introspeksi diri saya ini Ya, ya. ya, ya, ya. Selain dari video yang saya lihat ini, Ya. saya juga berharap dari Pak Toto untuk memberikan penilaian, artinya memberikan respon apa kira-kira kekurangan saya, sehingga saya ke depan itu kan bisa memperbaiki. Karena yang bisa menilai, kalau saya mungkin saya baik ini, Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. tapi Ya, kalau ya, orang ya. lain yang melihat. Ya menurut Pak Agus bahwa pelaksanaan diskusi kelompok di pembelajarannya Pak Agus waktu setelah mengamati video ini ya dibandingkan dengan waktu praktek di kelas dengan mengamati video Pak Agus ada beberapa kekurangan itu menurut Pak Agus. Kalau dibuat, karena ini sih bukan nilai sama Pak Agus. Kalau dibuat angka misalnya, angka dari 1 sampai 10, kira-kira pelaksanaan Pak Agus ini waktu itu Pak Agus di posisi angka keberapa? Coba. Angkanya kalau dibuat tentang Ada beberapa yang menurut saya belum bisa maksimal terkait dengan pelaksanaan diskusi. Masih ada beberapa anak yang tidak melaksanakan diskusi dengan baik ya. Dan yang kedua, ada beberapa anak yang saya lihat ini kepercayaan diri untuk berdiskusi dengan temannya, untuk maju ini juga kurang. Sehingga ke depan itu mungkin perbaikan saya bagaimana anak-anak itu kepercayaan dirinya lebih dari yang itu, kemudian kegiatan diskusinya dia sungguh-sungguh, sehingga anak-anak juga perlu menyiapkan materi apa yang akan didiskusikan. Begitu ya. Jadi langkah-langkahnya Pak Agus menyiapkan materi. Jadi sebelum pelaksanaan bisa bagaimana agar waktu perjalannya diskusi berjalan sesuai dengan harapan Pak Agus.
waktu pelaksanaan ini menurut aku, waktu pelaksanaan kalau dinilai sama Pak Agus sendiri, menilainya itu di angka berapa? Kalau dari 1 sampai 10, di angka berapa waktu itu? Angka berapa kira-kira? Kalau dari pelaksanaan metode, saya mungkin bisa nilai 75. Di angka 75 ya? 5. Kalau metode yang saya gunakan karena menggunakan basic learning, artinya dari sipilnya itu sudah saya laksanakan. Sudah memenuhi ya? Saya laksanakan. Mulai dari pembukaan, dari inti dari pembukaan itu saya menyampaikan salah, kemudian presentasi siswa, absensi siswa, kemudian pemantik, pemantik, kemudian kegiatan isi video pembelajaran, dan yang penutupnya itu. Ya. Jadi kalau metode, Pak Agus dapat menilai cara kerjanya Pak Agus, cara mengajarnya Pak Agus dengan harapan anak-anak berjurus itu di angka 7 ya, 75. Nah, harapannya Pak Agus ini ke belakang. Sekarang harapannya kalau saya ke angka berapa setelah mengamati belajar ini dan menyiapkan materi katanya Bapak tadi, ke angka berapa harapannya? Saya tidak bisa menyampaikan terkait angka ya, cuma saya harapan saya itu lebih baik dari sekarang. Lebih baik ke sekarang. Jadi ada target anak-anak itu pertama pelaksanaan diskusi ke depan itu bagaimana berjalan lebih baik. Kemudian saya juga punya PR bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri anak itu ketika presentasi. Dengan mungkin solusi ke depan tidak hanya ketua kelompoknya yang saya suruh maju, sehingga satu kelompok itu saya suruh maju. Itu harapannya Pak Agus ya. Mudah-mudahan tercapai seperti itu Pak. Amin. Ya. Terus ini harapannya bagus bisa satu kelompok presentasi bersama tentang hal ini, dari hasil diskusi. Jadi nanti ketika maju bersama saya ada yang menyampaikan hasil diskusinya, ada yang mungkin menjawab. Jadi secara gantian menjawab, misalnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oh yang lain, ya. Kalau ada tanggapan dari teman balik teman lain, saling berdiskusi, itu harapannya bagus. Kira-kira ini bagus. Kapan pelaksanaan ini akan diwujudkan, bisa terwujud? Kira-kira ini Bukan kira-kira. Jadi bukan kira-kira ya. Jadi terus minggu depan saya akan Minggu depan ya. Jadi prosesnya lebih baik, lebih cepat, begitu. Jadi mengawali dari minggu depan, memberikan materi sebelum pelaksanaan itu terjadi, kan begitu bagus ya. Memberikan materi pada anak-anak sebelum pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan. Jadi langkah-langkah yang akan dilakukan bagus, menyiapkan materi, memberikan materi terlebih dahulu ke anak sebelum metode pembelajaran dilaksanakan. Harapannya agar pelaksanaan diskusi itu anak-anak sudah punya modal, jadi diskusi berjalan dengan lancar, dan harapannya waktu presentasi anak tidak hanya pada satu kelompok itu. Jadi kalau ada umpan balik dari teman, pelaksanaan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Mudah-mudahan harapan Pak Agus juga saya sendiri. Ini ada lagi yang belum saya tertinggal, yang bisa membantu kira-kira ini Pak Agus, teman yang paling dekat menurut Pak Agus yang bisa membantu Pak Agus melaksanakan hal ini, kira-kira siapa? Di samping ya waktu bisa membantu menyiapkan audionya, nah siapa? Kira-kira siapa yang bisa mengingatkan Pak Agus untuk ini? Kira-kira apa fokus pada kelas sekolah? Apa perlu teman yang lain? mungkin saya juga akan minta tolong ke Bapak Bawandi. Iya. Menilai observasi saya. Sehingga saya kan juga pengennya tahu. Sebenarnya kegiatan saya itu apa. Begitu ya? Ya, siap. Jadi sebagai bahan untuk saya sendiri. Nanti video ini. Dari lihat video ini paling tidak saya punya gambaran. Oh ternyata kekurangan saya seperti ini. Iya. Nah ini video. Lain kalau Pak Toto melihat langsung, paling tidak Pak Toto juga akan memberikan respon yang mungkin apa saja bagus, kurangnya ini. Begitu ya. Alhamdulillah saya kalau misalnya demi perbaikan. Jadi harapannya Pak Agus, ya minimal saya lah yang membantu untuk mengingatkan Pak Agus bahwa pembelajaran perlu begini Pak, perlu begitu, begitu. Jadi terima kasih Pak Agus waktunya, mudah-mudahan
semua demi kebaikan dan kelancaran anak didik kita. Mudah-mudahan harapan bagus juga saya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin, seperti itu ya. Ya, terima kasih, bagus waktunya.